Tapi tahu Oke. nggak sih kalau kemarin ada eh, hal yang menggelitik dari sebelum pertandingan MU Leicester. Apa tuh? Apa tuh? Katanya ada penyusup di United. Siapa? Itu kan katanya, nggak tahu ya ini beneran atau nggak tahu sih. Itu kan line up bocor sebelum line up resmi kan. Ah, Itu kan. Oh, yang si Lindelof sama Elanga tuh. Iya, terus kan katanya Eh, line up lawan Leicester itu Elanga sama Lindelof main. Terus hmm, pas confirm line up-nya tuh muncul, yang main itu cuma Lindelof terus hmm. Elanga diganti sama siapa yang diganti? Garnacho. 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 Iya, terus Hmm. orang yang rame itu di Twitter karena nah ini siapa yang ngebocorin line up United sebelumnya ini. Ten Hmm. Hag kayaknya sengaja ngasih dua line up mungkin dia merasa ada penyusup di ruang Punya. jadi dibocorkannya ini yang main padahal sebenarnya nggak aslinya versinya dia gitu. Jadi itu sempat Hmm. rame di Twitter. Terus katanya ini mungkin salah satu yang ngebocorin Maguire. Ini Satu-satunya alumni Leicester kan. Satu-satunya alumni. Iya. ngomongin ngomongin Maguire yang backnya Leicester yang Soter itu mirip banget loh dengan Maguire, dari fisiknya, bentuk kepalanya, gaya larinya itu memang, eh, Leicester Market ini memang scamnya itu tinggi. Jangan jangan sampai nanti tuh si Soter tuh bisa juga nanti dibeli 80-90 juta tuh. Mirip-mirip tuh main. Tapi mainnya lumayan bagus gitu. Positioningnya bagus, tenang gitu. Orang Beda dengan Inggris si ya? kawan itu. Kalau ngelihat dari gayanya sih, orang British ya, nggak tahu Inggris apa, Hmm. Irlandia. Yang penting nggak ketipu aja Hmm. sama backnya Leicester yang semalam World Face yang kayak David Luiz Fires dari jauh. face. Tapi Iya ternyata benar. ampas betul. Aduh. Oke, Tapi tadi kita kembali apa? kembali ke De Gea sebentar ya. Oke, Kembali ke oke, De oke. Gea sebentar. Oke, Aku oke. agak agak kurang setuju dikit dengan media nih. Katanya Hmm, De Gea dari beberapa tahun terakhir itu apa pialanya terakhir di mana? di Europa League. Europa League ya. Europa League. Iya, iya. Malah menurutku sekarang ini De Gea malah makin berkurang pialanya. Sebelum-sebelumnya malah banyak kan dia selalu menjadi pemain terbaik kan Iya. Hmm. dalam beberapa tahun terakhir Iya. di United di skuadnya. Saking bapuknya yang lain jadi kiper yang menjadi pemain Pemain terbaik. terbaik. Iya. Hmm. Itu mungkin Justru karena prestasi bagi itu. tapi sekarang malah nggak pernah ini nggak pernah udah nggak pernah dapat lagi. Oh iya ya. Yang pemain Iya. terbaik musim lalu siapa ya? Eh Ronaldo kayaknya. Ronaldo ya? Bukan, Kayaknya Aduh. bukan. bukan ya? Masa sih bukan Ronaldo? Ronaldo kayaknya. Kayaknya Ronaldo. Ronaldo deh. Kayaknya Ronaldo deh. Hmm. Anggap aja lah Ronaldo kasihan. Iya. Hadiah perpisahan paling enggak. Dia perpisahan. Nah, di tengah pekan ini, United menjamu Barcelona di Old Trafford nih. Kira-kira, ngelihat dari pertandingan pertama gimana kalau menurut kalian? Karena dibilang Ten Hag kan yang di akhir pertandingan lawan, Leicester kemarin itu yang dia nunjuk-nunjuk ke arah Stratford End gitu kan, harus datang nanti penonton semua, kita yakin Mm-mm. bisa mengalahkan Barcelona bersama gitu kan. Mm. eh Praktis kan nggak tahu nih Anthony cuma bala nanti bakalan main apa enggak gitu kan. Siapa tahu tiba-tiba sembuh. Casemiro juga, bisa main. Varane juga disimpan kemarin di pertandingan sebelumnya. Mm. Seberapa optimis kalian nih lawan Barca nanti? Gavi kan nggak main tuh. Gavi atau Pedri yang nggak main tuh. Gavi sama Pedri nggak main. Dua-duanya. Dua-duanya nggak main ya. Sudah menang berarti Ya. lolos kita. Iya, iya, iya. Gavi tuh jatuh mulu ya. Gavi atau Pedri yang jatuh Gavi, mulu? Gavi, Gavi, Gavi. Eh, Gavi Gavi. ya.
Gavi ini dia apa namanya? Bentrok terus sama Casemiro. Hmm. Benteng. Jadi optimis nih menang lawan Barca nanti ya. Menang Optimis. 2-0. Cuman Ten Hag agak mulai jumawa ya gue lihat ya. Ya, iya. agak-agak mulai songong gitu. Padahal waktu di pertandingan kemarin sama Xavi sendiri kan kayaknya akrab banget gitu. Kayaknya Iya. saling memuji Heeh. gitu. Hmm. Apa mungkin dia sudah mulai cywarnya gitu ya. Melihat mungkin Barca dalam posisi pincang dengan Pedri sama Gavi nggak bisa main. Di satu sisi United kembalinya Casemiro. Lisandro ya. Iya, Lisandro juga. Lisandro, Iya. Casemiro, Sabitzer ya. Sabitzer kenapa sih nggak main kemarin? Kena leg pertama? akumulasi pada saat Iya. main di Munchen. Oke. Berarti udah bisa main juga? Bisa. Sudah. Ya seharusnya sih memang bisa menang sih. Kunci kemenangan Menang, ya. United itu si ganteng kok. Siapa? Elanga. Bukan, Sabitzer. Oh, Sabitzer. Ini Elanga betul-betul nggak tahu itu apa gunanya dia tuh. Sentimen betul sama Elanga. Aku kadang apa ya, nggak tahu Ten Hag ini memang ngelihat permainan Leicester udah mulai agak keras kan, kayaknya sengaja mainkan Elanga supaya dicederain kayaknya, makanya diturunkan. Karena di bangku cadangan itu aku masih berharap Zidane Iqbal itu diturunin loh. Oh, Zidane Iqbal. Tapi Iya, nggak iya. pernah dapat kesempatan, malah si Kobe Maino tuh yang dimainkan kan. Pogba muda itu juga katanya. kayaknya anak emasnya. Iya. Iya. Anak emasnya. Anak emasnya. Katanya sih bakal dibuat seperti Ryan Gravenberch ya. Oke, asik lah Ten Hag ini ya. Katanya Asik sekali, itu Pak. Asik dari sekali si botak saat analisis itu. yang di Twitter. Cuman ya sih sayang sih kayak Zidane Iqbal, terus aku juga kayaknya lama menunggu Pelistri ya, jarang banget dimainin. Iya, Padahal baru di Uruguay dia tuh starter terus. Iya, bahkan iya di timnas Uruguay ya. Satu-satunya yang kurang dari Ten Hag itu seperti yang aku bilang di episode sebelum-sebelumnya itu, kurangnya dia itu tinggal ini aja kok, intimidasi ke wasit udah tinggal intimidasi ke wasit aja dia tuh. Dia tuh sudah memenuhi atribut semuanya, ekspresif, bisa ganti pemain di awal-awal kalau misalnya dia sudah ngerasa timnya agak-agak kurang gitu. Satu-satunya yang kurang itu intimidasi ke wasit aja udah. Dia bisa ngasih Cuman kayaknya intimidasi karena ke wasit. bahasa Inggrisnya masih belum terlalu lancar kayaknya. Karena harus pas belajar sama kemarin Van Gaal. Iya, kemarin di Camp Nou aja kan dia protes sekali langsung di kartu kuning, habis itu ditegur sama wasit dia langsung mundur dia. Kan nggak mau dia karena jadi kalau aku lihat sih kayaknya memang faktor bahasa ya, dia masih belum terlalu lancar kayaknya dia. Ya mungkin dia harus belajar bahasa Skotlandia dulu. Bahasa Govan dia dulu tuh. Kayaknya kalau misalnya dari besok leg kedua, kalau dibilang skuad kedua tim, kayaknya United lebih ini ya, lebih prime ya, lebih unggul ya. Semoga aja. Tapi kemarin aku baca tweet dari semua tim Premier League, United itu tim yang paling sering mencetak gol dari substitute player. Jadi total 9 gol terakhir United itu dicetak oleh pemain pengganti. Jadi salah satu keunggulannya Ten Hag itu dia bisa melakukan pergantian pemain, dan pergantian pemain itu bisa memberi kontribusi positif ke hasil yang juga berakhir positif bagi United. Itu total 9 gol dicetak United dari pemain pengganti, itu paling banyak di Premier League. Bisa jadi tuh sebenarnya kontribusinya Garnacho semua tuh. Karena Garnacho kan super sub doang ya, dimainkan dari menit awal, ampas juga sama kayak Sancho. Sancho kalau main pemain pengganti cetak 1 gol gitu kan. Jadi jangan sampai aja Ten Hag kepikiran Elanga aja mulai dari menit pertama ya. Nanti Sancho sama Garnacho 2 kali itu kan.
Iya, kita lihat aja lawan Leeds United itu Garnacho pertandingan kedua di Elland Road itu masuk jadi pemain pengganti langsung bisa Ngegolin. tuh Iya, acak tuh kan. Kemarin iya, kayaknya gimana kebingungan dia. iya, iya, iya. Anu dia Kira-kira next kemarin. number 7 siapa nih? Garnacho atau Sancho? Aduh, jangan Sancho, nggak siap mentalnya. Sancho jangan, Nomor jangan. nomor 7. Nomor 7 ini Iya. Garnacho, nggak apa-apa. Dia kayaknya songongnya dapat kayaknya. Iya ya. Kayaknya 3 orang yang memperebutkan itu. Siapa? Garnacho, Sancho, sama Anthony. Anthony fidget spinner. Oh, Waduh, udah benar ini. kacau juga itu orang tuh. Anthony fidget spinner. Hmm. Aduh. Cuma kayaknya kemarin ini sih Garnacho pas lawan Leicester kurang kontribusi karena pergerakannya kayaknya ketutup sama Weghorst deh. Justru kayaknya Weghorst Siapa? yang lebih banyak main di sebelah kiri. Jadi setiap Hmm. kali kehilangan bola counter pressnya United tuh Weghorst yang turun. Garnacho tuh ya memang Garnacho harus lebih banyak ngabisin waktu di gym sih buat nambah massa otot sama otot pantatnya biar dia bisa mengikuti Eden Hazard. Iya, Nggak tahu iya, juga iya. ya karena faktor eh Garnacho itu akan sulit berkembang di sisi winger kalau menghadapi tipikal fullback yang nggak terlalu mau maju ke depan. Fullbacknya Leicester itu yang dua-dua tuh pasti nggak mau tuh terlalu agresif ke depan. Mm-mm. Jadinya Garnacho itu nggak ada Ruang. nggak ada ruang sama sekali karena sebenarnya kalau kita lihat juga ya permainan Garnacho ini one dimensional juga. Dia selalu Mm. di sisi sayap nggak mau tuh cut inside itu dia. Mm-mm. Padahal sebenarnya di sisi tengah itu dia ada selalu ruang di depannya si Fredinho gitu kan. Tapi dia selalu memaksakan ke kiri dulu, nanti dekat kotak penalti dia baru mau nusuk gitu. Jadi Mm-mm. memang kenapa dia bagus pada saat jadi pemain pengganti? Back lawan itu pertama sudah terkuras tuh staminanya. Jadi pada saat dia mau melakukan penetrasi, dia unggul satu langkah itu setiap melakukan sprint. Kemudian yang kedua, posisi lawan juga sudah mau mengejar ketinggalan biasanya atau lagi dapat momentum tuh lawan. Jadinya fullbacknya itu mau maju. Di situ yang biasanya memberikan satu momentum bagus buat Garnacho. Beda pada saat dari menit-menit pertama semua empat backnya lawan itu masih segar tuh dengan instruksi dari pelatihnya kan, jangan terlalu mau melakukan penetrasi. Jadi Sancho pun kayaknya seperti itu. Aku nggak tahu memang dia dimainkan jadi peran nomor 10, entah karena memang nggak mau lari atau memang untuk mengakomodir posisinya si Rashford aja kan sama Bruno gitu. Mm. Nanti ini akan menjadi lebih menarik sebenarnya kalau misalnya si Anthony sembuh sih, akan kelihatan seperti apa pakemnya nanti. Mm. Betul juga ya. Ya, 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 ya. Tapi statement itu nggak berlaku bagi Anthony Elanggot. Kenapa tuh? Dia, dia itu Kan kan memang Anthony Elanggot impostor juga tuh. sering masuk tuh jadi super sub, tapi kayaknya Hmm. role yang diberikan sama Ten Hag itu beda dengan role yang diberikan Ten Hag ke Garnacho, beda Hmm. dengan instruksi yang diberikan Ten Hag ke Elanga pada saat Elanga diturunkan jadi pemain pengganti gitu. Jadi sebenarnya Iya. Erik Ten Hag ini sudah tahu ya kualitas dua pemain ini sebenarnya yang lebih memberi keuntungan tim itu siapa gitu ya. Role impostor dikasih dia. Disuruh lari-lari doang. Iya. Dan James dulu lari-lari ngukur lapangan bisa diukur tuh lapangan ini nggak jelas tuh gayanya. Udah rambutnya dililit-lilit kan. Pokoknya di Kayak lapangan tuh Sterling pinggir ya. lapangan. Iya nah sama tuh kayaknya barbernya tuh sama tuh dengan Sterling. Sama persis. Aku nonton tuh Chelsea lawan Southampton tuh kan. Pada saat lawan United main ini kayak rambut siapa kemarin kulihat ya. Ternyata iya Sterling sama persis loh. Sterling kan. Iya, iya. Iya. Cuman mungkin momennya Elanga di musim lalu itu sama Ole mungkin karena sering ini sih dia.
sering bola itu emang pas banget jatuh di kakinya kan. Jadi ketika dia jadi super sub biasanya dia ngegolin gitu. Di menit-menit akhir emang karena orang ngumpan ke sana dia kebetulan ada di sana, itu aja sih. Kebetulan ada di sana. Iya, Kalau- dia tuh emang karena momennya pas aja tuh. Bolanya pas dapet, kemudian memang nggak offset ya udah. Kalau Selebihnya tuh emang Berarti Elang ini bakal jago kalau misalnya Beckham sama Scholes masih ada ya. ya Kan kalau umpannya Scholes sama Beckham kemana pemain pasti diikutin tuh bola tuh kan. Iya, iya. Langsung pas ke kakinya. Kalau aku mau minjem statementnya Midian di episode sebelumnya. Garnacho lagi si Elanga itu Elang. musim lalu bisa dapat porsi bermain di United itu karena dia faktor dekat sama Ronaldo aja. Iya. Dia selalu orang yang pertama meluk Ronaldo tuh kalau ada apa-apa tuh. Gaya-gayaan kan. Dia kan juga dulu ngedeketin Ibra gara-gara itu kan, Swedia kan. Iya, iya, Gara-gara iya. bapaknya dulu Oh iya. legend iya. Swedia kan, pemain Swedia juga, terus makanya agak ini dekat Tapi sama aneh Ibra. juga sih Ibra soal Elanga yang katanya dia Ibra sampai mengakui loh kalau Elanga itu pemain muda Swedia, salah satu pemain muda Swedia yang berbakat gitu. Midian nggak Karena terima statementnya pasti. itu kan jadi value-nya jadi naik kan Elanga. Nggak apa-apa juga Tapi sih. ini salah satu pemain yang harus ditendang sih musim depan supaya kasih juga buat Facundo Pellistri karena posisinya kan hampir mirip supaya mereka ini Facundo Pellistri dengan si Elanggot ini. Jadi memang kalau misalnya Elanga masih ada musim depan bisa jadi perspektifnya Mirwan ke pelatih botak tuh memang fraud nih Ten Hag ini kalau masih disimpan tuh. Aduh. Eh, kalian dari tadi kita ngomongin Pellistri, Elanga, Garnacho. Kalian nggak ada yang mau Amad Diallo balik gitu? Oh iya masih Tapi ada dia ya. ini loh, perform loh dia di Sunderland. Perform dia di Sunderland, iya, perform dia di Sunderland. Gimana ya? Gimana Kira-kira ya? levelnya Premier League nggak sih tuh Amad Diallo? Tahu ya? Nah, Kalau itu waktu di dia. Atalanta sih katanya iya wonderkid, tapi nggak tahu wonderkid apa. Iya kan dia Masalahnya memang yang di karena posisinya dia itu apa ya? Sulit digeser Bruno Fernandes ya karena dia juga memerankan di Sunderland kan nomor Inverted 10 winger. selalu kalau kita lihat klip-klipnya dia yang kasih assist atau golin dan pasti umpan 1-2 di tengah di belakang striker gitu kan. Jadi ngelihat komposisi pemain sekarang apalagi nanti kalau Eriksen sudah sembuh, nggak tahu diperpanjang kontraknya apa enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya Diallo di United beberapa kali aku lihat kayak memang bukan kelasnya di Premier League sih di Championship aja sih dia. Ya, 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 ya. Oke. Pellistri juga Apa? nggak Chemistry. mungkin apa ya karena Pellistri Oh, Pellistri. Facundo itu kan juga apa ya mungkin bodinya juga kecil kali Kecil. ya sama kayak Amad Diallo gitu jadi Iya. mungkin ngelihatnya agak sulit bersaing gitu padahal aku ngeliat di Uruguay juga lumayan lincah sih Nah, kalau itu bisa dia masuk sebenarnya gitu. tanda tanya sebenarnya Pellistri itu kok bisa-bisanya pemain muda itu jadi skuad utama timnas Uruguay di Piala Dunia kemarin. Iya. Padahal jarang main di United. Padahal kan? jarang main di Iya, United. padahal jarang Iya. main. Bahkan sempat ada isu mau dipinjemin kan, Iya. saking nggak pernahnya dimainin. Mungkin Nah, padahal karena skuadnya terbatas jadi ditahan. iya, padahal kan kalau dipikir-pikir postur tubuhnya juga nggak beda jauh tuh. Garnacho, Pellistri, Diallo itu kan cungkring-cungkring yang kena body pemain belakang tuh terlempar itu. Iya. Nah, berhubung ini masih ada waktu. Dat, kalau ini kan
United lagi rame tuh ngebeat Sir James Ratcliffe, terus ada Qatari, terus kemarin ada opsi alternatif katanya. Cuma ini lebih anu sih, dia lebih bias Elon karena Musk. jangan itu jangan. Kacau orang itu kacau jangan. Ini lebih bias dia karena dia orang Amerika terus dia ngomong daripada dua orang yang bisa jadi bermasalah di masa depan gitu, mending ambil Liberty Media yang menaungi Formula One. Nah, tapi lagi-lagi ini Amerika ya. Kalau F1 mah kita nggak bisa ngomong banyak karena memang F1 iklannya juga besar di situ. Tapi kalau misalnya sepak bola di Amerika ya sudah berapa banyak bisnismen dari Amerika yang gagal gitu. Nah, aku karena kemarin kita sudah bahas siapa preferensi pemilik United berikutnya, aku mau nanya ke kamu, Dat. Kamu lebih pilih Qatari atau lebih pilih bisnismen yang dia mengaku sebagai fans United dari kecil gitu? Tapi punya tiket Tapi punya tiket Chelsea. Iya. Kalau melihat dari visi misinya sih ya kan, yang statementnya itu kan, Qatari kan kelihatannya emang apa ya, mereka itu memang jor-joran banget ya promosi di sepak bola ya. Apalagi sekarang dengan adanya PSG, kemudian Manchester City gitu kan. Kalau aku sih lebih prefer ke Qatari ya, ke Qatari karena ya memang satu-satunya yang ditakutkan ya takutnya seperti kasusnya City gitu kan. Saking jor-jorannya akhirnya melanggar aturan gitu. Iya. Cuman aku ngeliat dengan adanya Ten Hag itu yang semuanya serba dikontrol sama Ten Hag gitu ya. Itu kayaknya bisa menjadi pagar sih untuk akhirnya betul-betul investasinya itu ya, intinya uangnya tuh nggak salah istilahnya kalau orang Makassar nggak lari salah begitu uangnya. Iya. Lari kosong. Lari kosong. Nggak lari kosong gitu kan. Karena kalau kita ngelihat dari statementnya Cristiano juga kan, yang melihat fasilitas sama sekali tidak ada perubahan perubahan, tidak ada perkembangan, gymnya dari sejak dia terakhir meninggalkan masih seperti itu. Kayaknya aku ngeliat juga Old Trafford yang berubah itu cuman itu ya, yang bata itu jadi hitam ya. Itu aja ya. Iya nggak sih? Cuman ditutupin wallpaper hitam kayaknya ya. Yang kok ini yang dulunya bata malah lebih bagus bata kok jadi hitam gitu ya. Aku ngeliat ya Old Trafford memang selama berapa puluh tahun terakhir yang berubah cuma itu. Ya. Kita ngelihat sekarang ya meskipun stadionnya City sekarang ya paling bagus kalau ngelihat dibandingkan dengan tim-tim yang lainnya, apalagi sempat nonton enggak yang podcastnya Raditya dengan salah satu pandit yang dia dulu pernah kerja di Manchester City. Oh, si ini Hanif bukan? Si ini. Hanif. Ya kan di situ dia juga banyak cerita bagaimana akhirnya infrastruktur di Manchester City kan berubah gitu ya. Bahkan terbesar di dunia apa dia bilang ya kemarin. Jadi betul-betul bukan cuman sepak bola sih, cuman dia bilangnya gitu ya karena kan dia pernah kerja di dalam, dia tahu internalnya seperti apa ya. Harapannya sih dengan masuknya Qatar itu ya United memang bisa kembali ke ini sih. Cuman aku nggak tahu si Ratcliffe dan kawan-kawan ini sudah pernah ada belum ya apa di media gitu. Kalau yang Qatari kan 2 hari lalu kalau nggak salah sudah resmi tuh ada di tweet beatnya langsung gitu kan. Yes. Jadi dari situ sih bisa kelihatan sedikit keseriusannya ya. Misalnya bagaimana. Cuman yang jadi pertanyaan, bagaimana selanjutnya dengan yang aturan yang nggak boleh memiliki 2 klub Eropa sekaligus gitu kan, karena PSG sudah dipunya juga gitu. Cuman itu sama ya? Iya, sama. Iya sama. Hampir ya. Sama satu grup lah istilahnya kan, satu konsorsium kan. Jadi
Kalau dari kita lihat sekarang Ten Hag kebijakannya nggak boleh ada pemain lebih dari 200.000, Di gajinya ya. ya gajinya 200.000 per minggu gitu kan. Sulit juga kalau mau datangin Mbappe, nggak mungkin dia gajinya sekarang sudah berapa gitu Iya kan. iya iya iya. Jadi mungkin yang paling eh, kelihatan nanti itu ya dari gimana dukungan eh, pemilik baru nanti ke faktor di luar dari kebijakan transfer. Karena kalau Old Trafford dilihat di Inggris kayaknya Old Trafford sekarang stadion terbesar di luar dari si Wembley kan, 75.000, 74.000 75.000. gitu. Ngelihat kapasitasnya Camp Nou sekitar 80, 90, aku bingung 90. juga ngelihat Old Trafford kayaknya kecil gitu kok bisa 75.000 tujuh gitu puluh lima kan. ribu iya. Nah, Emirates Stadium kayak besar banget. Ini cuma 60 apa 55 gitu. Cuman nanti bisa Mirwan report lah nanti kalau misalnya sudah di sana ya Ya. kan. Coba Memang dihitung sebesar kursinya apa. nanti. Tapi itu juga nanti kan itu aturannya katanya ndak boleh ada yang punya apa grup yang sama di kompetisi Eropa kan. Berarti nanti juga Hmm. kalaupun misalnya Sir Jim Ratcliffe yang jadi pemilik United, itu kan dia via Hmm. Ineos kan yang perusahaan Hmm. petrochemical atau apa gitu. Ineos kan juga yang punya Nice. Nice. Jadi Iya. kalau Nice nanti anggaplah pahit-pahitnya yang ambil United itu Jim Ratcliffe gitu. Terus Nice juga sekarang kayaknya posisi 400 kok kayaknya di Ligue 1. Kayaknya beda aturannya hanya untuk yang non Eropa kayaknya. Jadi kalau si Ineos ini kan Eropa nih hitungannya dia, ya kan? Kalau si Qatar nih kan dari apa hitungannya Apa Asia Timur kah? Tengah? Apa Iya 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 Asia Timur iya. Tengah kan? Heeh. Kayaknya sih aturannya itu yang di luar dari perusahaan yang di luar Eropa kayaknya ya. Karena nggak pernah ada berita yang Ineos itu bakalan mempengaruhi nanti United dengan Nice itu. Iya kan? Iya kan? Dan ternyata di Hmm. di Nice itu ini banyak mantan pemain Inggris, pemain yang pernah main di Premier League. Tadi aku ngecek Hmm. Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel, Ross si Barkley, Nicolas Pepe, Barkley. Barkley, Ini juga ternyata mantan pemain MU ada ya, yang kecil-kecil itu siapa? Gomez, siapa? Gomez dan enggak sih? Joe Gomez. Gomez, Joe Gomez enggak tahu di mana sekarang. Joe Angel Gomez, Gomez, Angel Gomez. Terakhir di Angel, iya. Portugal kayaknya dia itu. Kayaknya pernah di Boavista, Nice ya Pak enggak? Braga kah? Braga kayak Angel Tapi Gomez. kalau kayak kasusnya Leipzig sama Salzburg itu juga sama ya? Nah, itu Satu juga pemilik juga iya, ya? iya iya Red Bull ya, Red Bull. Red Bull kan? Iya, Mm-mm. mm-mm. Kemarin ada yang bahas di Twitter cuma lewat aku lupa bookmark lupa baca tentang dua tim itu. Tapi kalau misalnya Ineos juga iya belum ada statement dari Ineos yang soalnya juga kemarin Qatari kan ngomong kalau mereka beli United itu United bebas utang kan. Tapi kalau dari Ineos dari apa yang beredar soal Jim Ratcliffe itu kayaknya dia nggak ada ngomong bebas utang tapi mereka menguasai mayoritas saham United. Artinya kemungkinan besar Glazer masih punya saham di MU gitu. Iya. Kalau aku baca kayaknya 69% deh. Kayaknya yang Mm-mm, mm-mm. dia beli cuma 69%. Itu pun katanya 69% utangnya akan dibebankan ke ke bank. Ineos itu. Ke Ineos ya betul-betul. Ya, ke Dan Ineos itu Ineos ngambil uang katanya. di beberapa bank ya. Ya. Hmm. Jadi ya, Itu dia masalahnya. Yang lucu dari cerita dari artikel-artikel soal Qatar itu kan foundationnya 92 ya, 92 ya, yang mengacu pada hmm. Class of 92. Terus itu ada yang ngomong itu sebenarnya foundation itu kenapa Qatar maju mau ngebit ke United itu karena didukung sama Beckham. Berita dari mana lagi itu? Ya kan fotonya sejak namanya CC itu naik kan fotonya sama Beckham kan emang
Iya, naik terus kan. iya. Apalagi Qatar, Beckham kemarin sempat jadi duta duta kampanye Qatar Piala Dunia kan. Ya. Jadi dikait-kaitkan lah sama Beckham. Ya, ada-ada saja. Jadi eh minggu depan United minggu depan United lawan siapa? Newcastle final Carabao Cup. Oh, Newcastle Carabao ya. ya. Ah, ini aja Premier bahas League-nya lawan Brentford ya, ditunda kayaknya. ditunda. Iya, Ditunda. iya ya ditunda. Apa-apa lah nggak usah main dulu kan udah 24. Nah, iya, biarkan City Arsenal yang main. Iya, habis Nah, itu lawan Liverpool tuh habis MU. itu Habis final tuh Liverpool deh. lawan Liverpool. Liverpool kemarin habis dikritik tuh sama pemerhati lingkungan. Katanya Siapa? ada aku Ah, tadi seliweran di Twitter katanya Liverpool ah. Liverpool ini percuma Premier League mengkampanyekan go green dan segala macam, tapi Liverpool kemarin habis menang lawan Newcastle pulangnya naik pesawat padahal itu rutenya 33 menit doang katanya. Nah, ngomongin Gimana? Nggak dibahas nih kemenangannya Liverpool. nggak penting tim papan tengah nggak Oh, nggak penting. penting. Nggak penting. Iya. Liverpool Chelsea itu nggak penting, lebih penting bahas Brighton sama Fulham. Tapi ngomongin anu nih kan sampai akhir musim kan. Mm-mm. Jadi United, City, Arsenal tuh mereka masih punya 14 laga sisa. Satu Arsenal itu 15 dia. Ya, United itu masih menghadapi Liverpool. Jadi tiga tim ini masih menghadapi tiga tim kuat yaitu Chelsea, Newcastle, sama Liverpool. mm-mm. Kalau Oh, Chelsea Spurs misalnya masih tim nggak kuat kuat, ya? nggak dihitung ya. Chelsea masih tim kuat. setidaknya lah menghargain kan. Yang membedakan ini City main di kandangnya semua itu di yang big match itu. Tapi Mm-mm. City masih ketemu dengan Arsenal. Jadi Oke, setidaknya akan ada salah satu yang kehilangan poin nih dibandingkan dengan United. United. Mm-mm. Kira-kira melihat dari gap poin sekarang United dengan City itu beda 3 poin. Beda 3. Arsenal anggaplah dulu beda 8 poin nih dengan United kan. Mm. Kansnya itu memang masih ada apa enggak karena di awal musim kan sebenarnya Ten Hag itu targetnya 4 besar aja kan. Iya ya. Tapi kalau ngelihat sejauh ini performanya apakah memang eh, kemungkinannya berapa persen kira-kira bisa masih di title race? Hmm. Newcastle masih anu nggak kira-kira ngelihat performanya kan belakangan ini mulai ampas nih, mulai kelihatan tuh aslinya Newcastle kan. Yang Cuman sebelumnya kayaknya Newcastle juga masih 2-3 ya, masih kurang satu Masih kurang pertandingan satu dia. pertandingan, iya ya, iya. iya. Sementara digusur Kira-kira sama gimana? Spurs. Hmm. Gimana kira-kira peluangnya United nih? Kalau Kalau ngelihat aku sisa sih laga. masih melihat United itu mungkin di peringkat 2 peringkat 3 sih. Itu udah bagus banget gitu. Kan Jadi kita nggak Arsenal tahu ya juga. juara ya? Aku lebih ke City sih. Sepertinya. Kalau dari mental ya. Kalau dari mental tuh lebih ke City sih. Kemarin aja waktu Oke. City lawan Arsenal itu kan kelihatan ya. Eh, Kelihatan Hmm. banget mentalnya pemain Arsenal itu banyak yang nggak perform gitu. hmm. Ya dan ngelihat dari konsistensi di akhir-akhir ini Arsenal juga udah mulai goyang juga. Ya kalau dari sisi mental sih mungkin City, nggak tahu juga nih United nanti sejauh apa di Europa League ya itu juga berpengaruh. Hmm. Hmm. Karena kan menjadi prioritasnya nggak tahu nih Karabo. Kayaknya Karabo nggak pernah disinggung ya sama Ten Hag ya. Piala Ciki. Piala Ciki. FA ketemu siapa? West Ham ya. West Ham. West Ham ya. Kita ya yang nggak tahu juga apa sejauh mana karena sangat berpengaruh sih kemarin kita kehilangan Casemiro aja udah goyang gitu. Hmm. Ya semoga sih akan bisa tidak ada yang cedera dan suspend yang lainnya sehingga bisa tetap konsisten sih.
Di 2 di 3 cukup lah kalau aku. Mungkin musim depan baru mulai lagi start. Aku sebenarnya juga nggak berharap banyak ya United bisa juara liga, tapi tanda-tanda juara liga itu ada gitu loh. Mentalnya ada ya. Bukan cuma mental, faktor non teknis dari Limason nggak sempat narik garis offside, terus beberapa kali MU diuntungkan, terus ada konspirasi-konspirasi yang kayaknya secara nggak langsung membuka jalan bagi United untuk juara liga gitu loh, dengan cara yang nggak pernah diharapkan sampai banyak sampai ada di Twitter orang luar gitu kan. Coba tweetnya bahasa Inggris terus dia ngomong, ini kenapa jadi balik ke 2007-2008 yang United ini kayak diuntungkan, ini Howard Webb mana lagi? Tiba-tiba City seri ya. Lawan Nottingham. Meskipun memang kansnya kecil, tapi ya tanda-tanda juaranya ada gitu. Tapi paling mentok nanti United ini peringkat 2 sih. Kalau dibilang siapa lebih prefer juara, aku lebih milih Arsenal. Karena aku sudah didoktrin sama video dokumenternya Arsenal Nothing to Lose. All or nothing. Jadi seenggaknya bisa seenggaknya ya kita nggak apa-apa lah kasih Arteta gelar 1 gitu. Jangan Arsenal lah. Nggak ada yang diejek-ejek musim depan. Jangan Arsenal. Masa duluan Arsenal sih? Iya. Kemarin Tapi Liverpool, masa duluan Liverpool tapi menang. Ngeliat prosesnya itu dibanding dengan prosesnya Jurgen Klopp di Liverpool, Arteta di Arsenal, apa yang diraih Ten Hag sejauh ini cepat banget loh sebenarnya Cepat kan? sih, iya cepat. Hitungannya cepat kalau kita memkomparasikan dua manajer itu ya. Iya, 3-6 bulan ya Ten Hag ini. Iya, ya. 6 bulan, iya. Sekitar segitu. Klopp sama Arteta harus habis suara dulu dia di ruang ganti, bawa bola lampu kan. Iya. Jadi musim depan kemungkinan besar sih yang menarik sih yang aku nantikan di Champions League nanti MU ketemu Roma. Wah, berat ini. Yang nggak diduga-duga Roma tuh di peringkat 3 loh di Serie A. Yang dibahas nyaman bapakku di sana. Gitu kan. Nyaman bapakku di sana. Jadi Roma padahal backnya Smalling loh. Backnya Smalling. Luar biasa. Sampai Zaniolo dijual ke Liga Turki itu gimana? Kacau itu bapak satu itu. Roma, Solbakken lah, Bove lah, siapa ini? Loh, sampai si bapak itu ngomong loh, Brian Cristante itu pemain yang nggak tergantikan di Roma, itu yang dilihat apa? Tapi City kira-kira gimana tuh dari sisi yang kemarin masalahnya dia? Kira-kira bakal ada pengurangan poin nggak dari prediksimu? Sebenarnya kalau di luar dari masalah ya, kondisi yang paling nggak mengenakan itu memang posisi City ya. Dia mau ngejar Arsenal itu agak susah, tapi dia harus memikirkan juga United itu selalu datang di belakang tuh. Jadi kejepit. Iya, posisinya itu kurang menguntungkan ya di kondisi yang sekarang ini, karena ngelihat Arsenal juga kayaknya agak susah ngelihat bakalan turun gitu performanya kalau lawan-lawan tim kecil ya. Sedangkan United didukung dengan gacornya Rashford kayaknya jadi memberikan apa ya, pressure atas bawah City di luar dari kasus yang kemarin. Kayaknya kasus kemarin nggak terlalu berpengaruh sih ke internal City. Kalau aku sih ngelihatnya ini apa, hukumannya City itu nggak akan investigasinya itu masih berlanjut, dan kayaknya karena sudah lebih dari separuh musim kompetisi, kayaknya efektif berlaku hukuman yang ketuk palunya Premier League itu kayaknya baru akan berlaku musim depan. Kayaknya sih seperti itu. Tapi kayaknya kecil sih. Tapi kayaknya kali ini agak sedikit berat ya, karena investigasi 9 tahun kan. Iya, artinya investigasi lama. Emang
sepertinya kayak Premier League ini hati-hati banget. Gitu ya. Mm-mm. Kalau emang misalnya mau didakwakan seharusnya kan bisa dari awal musim ya. Iya, Jadi iya emang itu dia. betul-betul kayak mempersiapkan bukti dan lain-lain, Itu meskipun dia. mungkin ya hukumannya nggak seberat sampai cabut titel kali ya. Semoga saja. Ya kalaupun dicabut Ya titel ya pengennya jangan. sih cabut titel ya. Ya kalau kalau kalaupun cabut titel ya janganlah dicabut momen Aguero udah. Atau momen Karena momen momen Steven Gerrard iya. sudah. Karena kalau dicabut ntar jersinya yang 93 itu nggak ini. Iya. Iya Nggak iya valid iya lagi ya. iya iya iya. Iya. Jersey musim ini ya, musim lalu. Musim lalu kayaknya. Musim Musim lalu lalu kan yang kayaknya. 93. Iya musim lalu kayaknya. Tapi bisa saja sih City terdegradasi itu bisa saja balik lagi dia di kasta bawah. Ya, terus Haaland ambil. Terus semua pemain pindah diambil lah itu dibajak lah semua gitu kan. Nah, kalau Haaland kayaknya kan nggak mungkin karena garis dari bapaknya kayaknya nggak bakalan ke United kan. Ya ya Kalau ya. kalau dari kalian pemain City sekarang siapa nih yang realistis gitu kan bisa anggap-anggap lah dulu misalnya degradasi. Anggap-anggap regenerasi. Ah, Rodri. Rodri. Rodri ya. Ruben Pelatihnya Dias. Casemiro. Ruben Dias. Ruben Dias. Joao Cancelo juga boleh. Ya kayaknya dia tuh lagi konflik sama Pep ya. Iya. Dia Tapi lagi Bapak konflik dia sama Pep. tadi malam dia Yang Munchen ya. tuh jelek ya. Grealish gimana Grealish? Nah itu dia. Si tampan satu itu. Kayaknya lagi on fire dia. Keberatan Cuman anu dia itu keberatan tag. Keberatan kayaknya nilai transfer dia. iya pemain Inggris yang sekarang ini bisa kayak menunjukkan kayak dulu zamannya Rooney dilihat dari anu ya dari eh, prospek dan konsistensi ya cuman Jude Bellingham aja kalau aku lihat ya. Grealish ini eh, dia dia memang harus jadi bintang satu-satunya kayak di Aston Aston Villa Villa. sama Villa. persis kayak Coutinho. Kalau misalnya di Hmm. timnya itu ada beberapa yang bisa memerankan seperti yang dilakukan, kayaknya susah berkembang sih. Hmm. Tapi juga Bellingham kita nggak tahu besok Bellingham kalau pindah ke Liga Inggris bisa nggak sama Bellingham yang di Dortmund karena kita sudah lihat tuh Sancho kemarin main di mana sebelum ke United kan. Itu dia. Kayaknya ke City ya, kayaknya diincar ya Jude Bellingham ya. City atau Liverpool katanya. Gosok-gosok paling kenceng sih Liverpool. Iya. Ya semoga dia tetap di 10 kan jadi ya, nggak jadi gitu. Iya ya, Apa? champion. Tetap posisinya di peringkat 10. Oh, Peringkat berapa sih sekarang? 9 ya? siapa? Liverpool. Si Liverpool 8. 8. 8 Beda ya? sedikit sama 10. Yang penting Gakwin ya, Gakwin. Gakwin. Aduh. Besok final Newcastle United bakalan jadi pertandingan yang alot kah menurut kalian atau ini trofi Carabao ini sudah pasti diambil sama jadi trofi pertamanya Ten Hag gitu. Melihat komposisi pemain sama tren saat pertandingan terakhir gitu. Kalau menurutku sih kalau dari sisi mentalnya sekarang karena lagi on fire-nya ya. Jadi memang yang di atas kertas itu ya jelas United ya dengan segala keuntungannya meskipun dengan pertandingan lawan Barcelona ya kelelahan itu juga berpengaruh tapi mungkin bakal ada rotasi sih kalau saya melihat di Carabao. Tapi tidak menapik juga kalau Newcastle pasti bakal ada perlawanan. Karena kan kita pertandingan terakhir lawan Newcastle kan imbang ya. Iya. Iya, 0-0. Kosong. Ya, 0-0 dan juga
lumayan juga tuh perlawanannya Newcastle ya. Alot itu, tim alot. Alot. Jadi ya cukup ada perlawanan sih. Semoga aja kita bisa menang di momen-momen yang memang lagi on fire-nya ini sih. Menurutmu ya, Yan? Ya kalau ngelihat dari tiga hasil terakhirnya Newcastle nggak pernah menang di Liga, 2 kali draw, 1 kali kalah. Memang yang diuntungkan sekarang di atas angin ya United ya. Tapi kita harus bisa ngelihat juga pertandingan final itu kadang strategi yang sudah matang tuh hal-hal non teknis itu berpengaruh tuh. Misal ada yang kartu merah, ada dapat VAR penalti gitu kan. Kemudian kalau Eddie Howe sudah menularkan ilmu Diego Simeone digabungkan dengan Mourinho gitu kan. Akhirnya ditentukan tos-tosan adu penalti, dilihat De Gea yang kurang bagus. Ini momen Karius untuk membuktikan apa yang terjadi beberapa musim lalu di final Liga Champions Liverpool untuk membalikkan namanya gitu. Iya, Jadi redemption, Karius redemption. Main di Wembley itu kadang aku kalau misalnya untuk menikmati itu kurang secara atmosfer itu kurang karena terlalu besar kayaknya stadionnya. Jadi karena udah biasa kita di klub-klub Inggris itu yang tipikal stadionnya dekat dengan penonton, jadi atmosfernya dapat. Tapi ya pertandingan final itu kadang hal-hal kecil itu bisa berpengaruh ke hasil akhir. Seberapa kuat nanti Ten Hag misalnya bisa menginstruksikan pemainnya seperti form beberapa minggu terakhir ini, ya ini bisa menjadi salah satu tanda ya kira-kira sampai sejauh mana raihan United akhir musim ini, karena United kan menjadi satunya tim yang masih aktif di 4 kompetisi baik lokal ataupun di Eropa gitu. Jadi kemungkinan besar akan alot sih, tapi nggak tahu seperti beberapa musim lalu zamannya Jose Mourinho atau siapa yang di final lawan Everton itu yang golnya Anthony Martial itu dominan juga itu United, karena awalnya nggak terlalu diunggulkan malah sampai harusnya perpanjangan waktu, tapi ngelihat performa Newcastle musim ini, hasil 3 terakhir kemungkinan besar memang menyimpan kekuatan untuk mempersiapkan di pertandingan Carabao Cup kan. Ilmu hitam keluarlah di situ nanti semuanya. Semoga sih Almiron, Maximin gitu kan. Enggak Raditya terlalu Dika. Raditya Dika. Semoga dia nggak ngelawak ya. Ya, dan juga yang berpengaruh sih tentunya hasil dari Barca nanti ya. Nah, akan mempengaruhi mental United ketika misalnya nggak lolos ke Europa League kan pasti akan juga sedikit goyang gitu. Kalau kemarin itu kan yang MU lawan siapa sih yang Paul Ince itu pelatih mana? Reading ya? Iya, Reading. Ya. Itu FA atau Carabao waktu itu? FA ya? FA atau Carabao? FA ya. Itu kan Paul Ince itu enggak. Carabao Nottingham kayaknya. Oh ya betul. Itu kan si Paul Ince sempat berpendapat sempat dia beranggapan kalau United nanti akan menurunkan skuad nomor 2-nya di menghadapi Reading, tapi justru malah turun dengan full tim. Serius United kan. Itu sama sekali ini nggak mengharapkan hal seperti itu gitu sebagai apalagi sekelas Reading gitu. Nah, kira-kira nanti di final besok ini Ten Hag akan melakukan approach pendekatan yang sama atau Ten Hag terlepas dari hasil akhir nanti lawan Barcelona gitu kan, lawan Barcelona nanti apakah Ten Hag masih akan turun dengan full tim atau dia akan memaksimalkan final Carabao Cup ini dengan menggabungkan pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang berpengalaman gitu? Kayak jarang lihat Ten Hag itu
menurunkan pemain lapis kedua yang mayoritas diganti ya, karena musim pertamanya dia ini mungkin disinilah bisa dilihat nanti siapa pemain nanti yang patut dipertahankan hingga musim depan, siapa yang bakalan digeser gitu. Jadi kalau menurutku sih nggak ada pilihan ke Ten Hag selain menurunkan 11 Full pemain tim. terbaiknya. Ya. Aku lihat juga memang Ten Hag ya seserius itu ya. Seserius itu meskipun Carabao Cup, tapi kan paling tidak ini menjadi gelar pertamanya kalaupun misalnya dia yang menang gitu kan. Juga nggak kelihatan kalau musim-musim sebelumnya kan jelas dari sisi kiper aja kan seperti Romero itu jatahnya di FA dan Ya, ya. Carabao kan. Ada. Iya. Ya meskipun sampai di final mereka tetap main gitu. Tapi kalau aku ngelihat Tom Heaton nih sangat hampir nggak pernah main gitu. Tom Heaton. Ya. Bahkan Jack Butland aja kayaknya jadi pelatih tim muda itu kayaknya, pelatih kiper tim muda karena nggak pernah nongol mukanya gitu ya. Karena sampai Carabao Cup pun ya De Gea tetap mengambil alih gitu. Dan juga aku melihat bahkan di beberapa pertandingan United kalau memang United belum betul-betul bisa menguasai atau belum pasti menang, itu tuh Ten Hag tuh dia pasti tahan untuk ganti pemain. Gitu. Kecuali memang betul-betul mendesak atau enggak ya memang sudah pasti menang baru dia ganti. Kemarin kan ketika sudah 2-0, 3-0 semuanya diganti kan, Rashford diganti gitu kan. Fred diganti, tapi tunggu sampai aman dulu gitu. Aku nggak ngelihat Ten Hag mau mengambil resiko itu sih, selama memang masih bisa dimainin semua. Iya, ngomongin kiper aku berharap Jack Butland sih jadi Iya kan? Debut kan? Iya, debut lah. Seenggaknya debut di partai final. Masa iya kalah saing sama Karius kan? Iya. Yang menarik nanti kalau misalnya Karius kartu merah kan, nggak ada lagi tuh kipernya Kasihan, Newcastle. kena semental-mentalnya itu. McTominay kayaknya mau nyebrang tuh ke Newcastle. Siapa? Semoga aja lah. McTominay. Oh iya. Itu kayaknya memang pemain yang sudah saatnya untuk pindah cari klub baru sih. Karena kalau lihat progresnya juga dia ya stagnan, nggak yang berubah cuma posturnya aja. Paling cocok sih dia ke Roma sebenarnya kan, dia anunya si kawan itu tuh. Iya. Dia anak kesayangannya. Sayangan Mourinho dia itu. Kalau di Italia sih Elanga pun jadi striker mahal tuh kalau di Italia. Tukerlah Martial juga ke Italia aja lah. Iya. Ke Inter kah. Kemarin katanya Kayaknya isunya ini Lisandro Martinez, Lautaro Martinez yang mau dibeli sama United. Tapi mahal 80 juta. Siapa, Martinez? Lautaro iya. Tapi aku ngeliat mainnya kayak Sanchez ya, Lautaro itu. Ya seperti itu. Cuman lebih di tengah aja sih Lautaro. Iya. Tipikal lah pemain Amerika Latin kan. Iya, Julian Alvarez versi upgrade dikit. Tapi kayaknya kalau dari striker sih Ten Hag kayaknya agak-agak suka yang agak bongsor ya. Iya. Kalau ngelihat ininya. Kalau nomor 9 kan. Weghorst saja kemarin kayaknya karena satu kampung katanya ya, satu kampung. Iya. Ordal. Oh ya, orang dalam. Satu kampung. Jadi ya mungkin karena dari sisi bahasa ini jadi nurut gitu kan. Ya nggak ada air, nggak ada hujan ya, namanya Weghorst tiba-tiba pinjaman dari Burnley di Benfica terus Toto United ya dibayarin dah sama dia kan. Meskipun cuma 6 bulan kalaupun nggak dipermanenkan, tapi ya pengalamannya itu. Tapi masuk skuad Piala Dunia ya dia ya. Kemarin iya. Ngegolin kan ke gawang Argentina. Oh sempat. Iya, ngegolin dia ke gawang Argentina. Tuh. Iya, yang 2 sama. Tapi nggak tahu siapa ini, kalau dari misalnya kita ngelihat histori pilihan striker Ten Hag ini yang memang dia udah kenal dulu. Haller juga di Dortmund kan tipikalnya hampir mirip tuh, jangkung besar gitu kan.
bisa kejar bola. Kalau yang lain misalnya Benjamin Sesko ini nggak pernah lagi muncul namanya setelah sebelum Piala Dunia namanya naik terus tuh. Sekarang kayaknya nggak pernah ada muncul tuh di highlight pun kayaknya nggak ada pernah muncul, nggak tahu tuh si kawan itu apa kabarnya juga dia. Oke. Atau Kudus. Muhammad Kudus itu katanya Median diambil Chelsea nanti. Semua pokoknya pemain-pemain yang namanya pemain muda yang berpotensi jadi pemain bintang itu sudah dibisikin ke telinganya Todd Boehly, jadi diambil semua. Jadi Muhammad Kudus, Gvardiol, Kolomuani, terus siapa lagi besok tuh dia? Pokoknya yang viral deh. Yang viral pokoknya. Kayaknya Todd Boehly ini penonton kayaknya punya akun TikTok kayak. Analisisnya dari itu ya. Iya. Yang paling banyak dibahas siapa? Iya. Tapi kayaknya udah nggak bakal belanja banyak dia dalam beberapa musim ke depan. Ya, dia fokusnya belanja pemain sampai lupa dia mau belanja pelatih kan. Iya. Graham Potter ini beruntung nih berapa kali bisa-bisanya lawan Southampton kalah di kandang sendiri. Iya. Ngegolin lagi si James Ward-Prowse. Aduh. Itu ya, keren juga itu. Nge-cheat itu. Pakai game shark dia itu. Aduh. Oke lah, kayaknya sudah cukup pembahasan ngalor ngidul dengan Dadat sebagai bintang tamunya Number 10 Show. Dat, ada penutup nggak? Ada. Nggak ada. Berarti bingung dia. Ya sebenarnya setelah Piala Dunia kemarin kan nafsu buat nonton bola itu sempat turun tuh karena tiap hari kita disuguhin pertandingan bola gitu kan, sempat bosan tuh. Tapi ternyata ngelihat liga-liga Eropa yang cukup kompetitif ya, di Liga Inggris yang biasanya kita lihat City, Liverpool, di Liga Italia kita ngelihat mungkin Milan, Inter gitu, sekarang Napoli gitu kan, di Liga Spanyol di luar dugaan Barcelona bisa memimpin di belakangnya Madrid gitu kan. Jadi bulan-bulan sampai pertengahan tahun ini bagi pecinta sepak bola bakalan sangat menikmati ya. Terkhusus fansnya United dan Arsenal karena nggak diduga-duga sebenarnya musim ini bisa secepat ini. Marwahnya kembali ya. Atas, gitu kan? Marwahnya kembali ya sebagai tim besar. Setiap 3-4 hari kita ada pertandingan yang bisa dinikmatin baik itu di kompetisi Eropa ataupun di liga lokal masing-masing. Jadi sangat aneh. Musim ini memang sangat anomalinya itu masih kejaga tuh. Arsenal awalnya aku masih optimis mereka memang bakal jadi juara musim ini, tapi kita nggak tahu tim muda Arsenal ini kan awalnya kehadiran Gabjes itu kayaknya posisi bagaimanapun dia bisa cetak gol. Sekarang Nketiah pun sebenarnya bisa, tapi ya dibilang itu kan Nketiah itu Francis Jeffers Black. Jadi yang versi hitamnya dia si Nketiah nih. Oke. Kirain kamu ngomong Francis Wewengkang. Jadi khusus bagi kita fans United masih ada 4 kompetisi yang masih aktif. Minggu nanti ada final pertama, jadi masih ada hal-hal yang sangat nggak bikin bosen tuh. Kalau musim sebelumnya nggak tahu karena kita hanya di papan tengah gitu kan, capek ngehujat gitu kan. Sekarang kehadiran Ten Hag itu memberikan warna tuh bagi fans United. Ditambah lagi ini ya, Jerman Union Berlin tanpa nggak tahu tiba-tiba Dortmund juga itu. kan? Dortmund juga gitu. Tapi ya betul juga sih. Mungkin sedikit kata-katanya apa tadi? Ya, intinya sekarang ya nikmati momen-momen
saat MU seperti ini. Soalnya ini sepertinya terakhir kita rasakan waktu kita masih di Jogja ya, tahun 2012 ya. Kayaknya terakhir itu. Iya, iya, iya. Ya, iya, aku pun sempat kehilangan ya dalam tanda kutip kehilangan Passion. nafsu buat nonton MU ya karena pasti ya ujungnya udah tahu kalah gitu. Iya, Sekarang iya. perasaannya seri pun rasa kalah gitu kan. Seri Kan pun gitu. rasa kalah, guys. Sudah Iya, yang terpatri. kemarin lawan Peles. Iya, iya. Itu Sudah aja- terpatri itu aja ininya kayak- mental Ten Hag-nya di dadanya Dadat Kayak- sekarang. Kehilangan 2 poin itu kayaknya terasa banget gitu kan. Iya, iya. Dulu mah seri aja udah untung seri gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi dengan performance yang sekarang dengan ditambah juga dengan klub-klub lain juga yang inkonsisten ya naik turun juga itu membuat memang benar kata Median jadi lebih seru gitu untuk dinikmati. Bukan cuma sekedar kita menang terus ya. Iya, iya. Tapi melihat antara naik turunnya posisi di table klasmen itu juga sangat seru sih. Iya. Oke. Sudah. Kan nggak seru juga kalau City sama Arsenal menang terus juga ya sama aja. Kita mau menang terus juga nggak ada Iya. rasanya gitu kan. Iya, iya. Tapi dengan lebih berdinamika itu memang jadi lebih seru sih di musim ini. Banyak kejutan-kejutan yang nggak terduga. Oke. Wah, ternyata nggak sia-sia kita memanggil Dadat sebagai bintang tamu. Ya nanti next time kalau diundang lagi pakai baju Al Nassr lah. Asik ya. Ada.